Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan Anda akan bersama saya Rasya Putra dalam program Warta Sukabumi, membahas berita aktual dan terpercaya. Langsung saja kita beralih ke informasi yang pertama. Menjaga keamanan dan ketertiban menjadi faktor penting dalam menjalin rasa aman bagi masyarakat, terutama ketika bulan suci Ramadan. Lalu seperti apa patroli atau usaha yang dilakukan oleh Kepolisian Kota Sukabumi untuk mewujudkan rasa aman tersebut? Berikut liputan jurnalis Warta Sukabumi, Nastin Tabina, dan kameramen Iis Binar melaporkan. Seperti yang kita ketahui, ketika memasuki bulan Ramadan, tak jarang banyak ditemukan kegiatan atau tindak kriminalitas di masyarakat. Lalu seperti apa langkah atau upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah tindakan kriminalitas tersebut? Ya, untuk kami dari Sat Samapta Polres Sukabumi Kota melakukan yaitu di bulan Ramadan ini melakukan giat pas sahur, terus setelah sahur pengamanan dan juga patroli malam, dan juga melakukan kegiatan gatur pagi ya dengan tujuannya menekankan tingkat kriminalitas dari wilayah hukum dari Polres Sukabumi Kota ini, dan juga tujuannya juga agar mencegah tawuran, terus juga dan juga minimalisir sebuah angka kecelakaan juga, dan juga untuk mencegah adanya yang sering-sering ramai terjadi ini namanya perang yang antar memakai sarung-sarung yang kayak gitu. Ya, untuk dari Polres Sukabumi Kota ini kita dibagi tidak memakai posko, tapi kita melakukan mobile. Jadi dimanapun ada pun laporan dari masyarakat, kita langsung berangkat ke tempat lokasi tersebut. Dan juga biasanya rata-rata di daerah yang titik rawannya tuh sangat rawan tuh daerah jalur termasuk. Terus daerah Degung masih termasuk angka lumayan tinggi kriminalitas. Cara kami menanggulanginya masalah tersebut dengan cara kita melakukan patroli dari tim Raimas sekitar jam 1 jam 2, karena di situ rawan sekali pencurian. Terakhir kemarin ada kejadian seorang pegawai dari kesehatan Kartika, RS Kartika, jam 1 dia dibegal, makanya di situ titik-titik rawan jam 1 jam 2. Pemirsa, di saat mayoritas masyarakat beristirahat di malam hari, ada tim patroli dan Polres Kota Sukabumi yang selalu bersigap dan bekerja sepanjang malam. Semua ini dilakukan semata-mata agar dapat menciptakan Sukabumi yang aman dan juga nyaman untuk dihuni. Dari Sukabumi, Nastin Tabina, Iis Binar Cahyani, Vokasi TV mengabarkan. Pemirsa, berita selanjutnya masih seputar bulan suci Ramadan. Kerumunan warga dan kepadatan kendaraan terlihat di pusat perbelanjaan di Kota Sukabumi, Jawa Barat pada Minggu sore kemarin. Kondisi tersebut terjadi akibat banyaknya warga yang berbelanja menjelang Hari Raya Idul Fitri. Meskipun baru memasuki minggu kedua bulan Ramadan, keramaian masyarakat yang berbelanja terpantau di salah satu pusat perbelanjaan City Mall di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Berbelanja pakaian baru tidak bisa dilepaskan dari Hari Raya Lebaran, karena sudah dianggap seperti sebuah tradisi. Salah satu pengunjung mengaku berbelanja lebih awal dapat menghindari kepadatan yang lebih di minggu-minggu akhir bulan Ramadan. Menurut saya kalau kelebihan dari City Mall ini adalah dari ciri khasnya yang sangat menarik, dalam arti tidak hanya menjual pakaian, dalam arti di sini itu juga menjual perihal masalah bahan elektronik, juga menyiapkan tempat permainan-permainan khusus untuk anak-anak. Baik, terima kasih atas informasinya ya. Siap. Ya, untuk bulan Ramadan ini pengunjung sangat meningkat dikarenakan mau menghadapi bulan Lebaran. Untuk meningkatkan sistem keamanan di City Mall ini, kita agar lebih fokus dan lebih waspada untuk ke pengunjung-pengunjung yang lain. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Nastin Tabina, Iis Binar, Vokasi TV mengabarkan. Hari Minggu ini, kami akan mengajak Anda ke Kota Sukabumi yang tak pernah kehabisan akan tempat wisata alamnya, yang luar biasa tentunya. Rekan kami Nabila Vitaloka akan mengajak kita berwisata ke salah satu tempat wisata di Sukabumi untuk menikmati keindahan alamnya dan berburu tempat kekinian untuk menambah koleksi foto di media sosial.
Weekend seperti sekarang rasanya sangat pas apabila kita berkunjung ke salah satu objek wisata yang bisa menenangkan suasana hati dan juga untuk rehat sejenak dari kesibukan selama weekdays kemarin nih. Menuju akhir pekan, sudah saatnya kita menentukan tempat wisata mana yang akan kita kunjungi untuk sekedar bersantai dan melepas penat. Saat ini saya memutuskan untuk berkunjung ke Aku Cantik Villa yang jaraknya hanya 15 menit saja dari pusat kota Sukabumi. Lokasi tepatnya ada di Jalan Sawabera, Dayeuh Luhur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Villa Aku Cantik ini memiliki suasana yang sangat asri dengan pepohonan serta hamparan sawah yang menambah kesan hijau dari area wisata ini. Kebetulan saat ini cuaca di wilayah Sukabumi sedang cerah nih, jadi sangat cocok untuk bersantai sambil menikmati pemandangan di sini. Awalnya, Villa Aku Cantik ini memiliki konsep tempat wisata camping dengan wahana outbound yang mereka miliki. Tetapi saat ini, Villa Aku Cantik sudah berkembang dan memiliki beberapa pilihan tempat yang bisa kalian nikmati seperti penginapan, kolam renang, dan juga outbound yang pastinya sangat cocok dijadikan tujuan untuk berwisata di akhir pekan. Fasilitas kita mulai dari lapangan untuk camping, terus penginapan, terus kolam renang, terus aula-aula, biasanya aula untuk gathering, untuk acara apapun. Ya standar sih untuk fasilitasnya, ada toilet, ada musola. Kalian tidak perlu khawatir dengan harga tiket untuk masuk ke dalam tempat wisata ini, karena kalian hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp20.000 yang sudah termasuk dengan akses kolam renang. Untuk wahana lainnya seperti outbound, camping, dan juga paintball, kalian akan dikenakan biaya tambahan dari mulai Rp20.000 sampai Rp70.000. Ingin menikmati akhir pekan dengan staycation. Villa Aku Cantik ini cocok banget loh dikunjungi untuk sekedar staycation. Tapi ada yang menarik nih di sini. Selain villa, tempat ini juga menawarkan tempat wisata lainnya loh. Ada apa aja sih? Yuk kita cari tahu. Di sini kalian juga dapat berwisata bersama dengan keluarga besar karena Villa Aku Cantik juga menyediakan paket untuk family gathering. Pemilihan tempat ini sebagai destinasi wisata buat saya itu aspeknya ada beberapa ya. Satu, karena mungkin adanya di tengah pusat kota, aksesnya lebih dekat. Keduanya, tempatnya sejuk, masih alami, asri, nuansanya alami. Terus keduanya ya karena harganya juga murah dan fasilitasnya juga lumayan lengkap di sini. Makanya kami keluarga memilih untuk berwisata ke sini. Ya kalau dari saya ya, yang menarik di sini kayak di belakangnya ada jembatan jodoh gitu kan. Ini lumayan unik juga, dari namanya juga jembatan jodoh. Mudah-mudahan gitu ada dapat jodohnya di situ kan gitu kan. Terus keduanya ada wisata airnya, ada sungai, kalau kata orang Sunda Cipelang ya. Cipelang, jadi kelihatannya asri alami banget gitu. Nah, setelah mengetahui beberapa wahana yang ada di tempat wisata Villa Aku Cantik ini, gimana nih? Kalian makin tertarik gak untuk mengunjungi tempat wisata yang satu ini? Pastinya dong ya, karena dengan tiket masuk yang cukup terjangkau, kalian bisa menikmati tempat wisata sekaligus pemandangan alamnya yang luar biasa. Tim Liputan melaporkan untuk Vokasi TV. Pemirsa, berita tadi menjadi penutup pada program Warta Sukabumi pada pagi hari ini. Saya, Rasya Putra, bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat menikmati akhir pekan dan sampai jumpa. Polres Sukabumi gencarkan aksi razia knalpot brong di depan alun-alun Palabuhan Ratu. Pemberantasan minuman keras masih terus dilakukan oleh Polres Sukabumi di sekitaran wilayah Polres Sukabumi. Wisata healing di Curug Cikaso perlihatkan indahnya air terjun 3 titik. Selamat siang pemirsa, sederet berita hangat akan kami sajikan secara faktual.
Kamis 13 April 2023 bersama saya Nabila Fitaloka. Inilah Warta Sukabumi selengkapnya. Kita mulai ke informasi berita pertama, pemirsa. Dianggap meresahkan warga, pengguna sepeda motor dengan knalpot brong atau bising dirazia di depan alun-alun Palabuhan Ratu oleh Satlantas Polres Sukabumi. Sejumlah pengendara motor dengan knalpot brong atau bising diberhentikan oleh petugas Satlantas Polres Sukabumi di depan alun-alun Palabuhan Ratu pada Minggu malam. Aksi razia ini digencarkan oleh Polres Sukabumi sebagai tanggapan akan keluhan dari warga setempat terhadap bisingnya knalpot brong. Bapak, biasanya di wilayah mana saja dilakukan patroli knalpot brong, mungkin khususnya selama bulan Ramadan ini? Untuk kegiatan Raja Knalpot Brong dilakukan setiap malam, khususnya untuk anggota piket. Jadi kita bergantian tergantung sprint. Nanti setiap hari setiap piket itu kita dikenakan sprint. Setiap anggota jaga ditunjuk 2 orang atau 4 orang atau 3 orang sesuai sprint Polres. Nanti untuk pelaksanaannya nanti kita ada dulu di Polres, setelah di Polres, kemudian nanti mobil ke wilayah-wilayah yang dianggap rawan. Dalam artian rawan di sini rawan kejahatan, baik itu peredaran obat, miras, terus di tempat hiburan malam, karena ini kan kebetulan bulan puasa ya. Jadi untuk tempat-tempat hiburan kita juga antisipasi, memberikan peringatan, dan kalau misalnya Untuk masyarakat mungkin ya Pak, bagi masyarakat yang mungkin di sekitar rumahnya menemukan terjadinya pelanggaran kayak knalpot brong dan lain-lain, itu biasanya dari pihak kepolisian itu menyediakan call center atau nomor yang bisa dihubungi? ada dari pihak kepolisian. Untuk polsek juga kita sosialisasikan, terus kita share juga di media sosial kepada masyarakat kalau memang ada gangguan bisa menghubungi ke call center yang memang dibutuhkan tersebut, dan untuk polsek dan untuk polres memang tidak tersedia. Babin Kamtibmas Polsek Palabuhan Ratu Aibda Hadiatmo menyatakan aksi ini dilakukan setiap hari dengan cara mobile dan dimulai setiap pukul 9 malam. Pada Minggu malam, Satlantas Polres Sukabumi berhasil mengamankan 4 buah sepeda motor yang menggunakan knalpot brong. Motor-motor tersebut disita dan dibawa ke Polres Sukabumi maupun ke Polsek Palabuhan Ratu. Aksi razia ini diharapkan memberikan efek jera bagi pengendara yang melanggar serta membantu menertibkan lingkungan masyarakat guna menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan tertib. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Satlantas Polres Sukabumi kembali melakukan aksi razia minuman keras di sekitar wilayah Palabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Aksi ini merupakan patroli keberlanjutan yang dilakukan setiap harinya. Jajaran Satlantas Polres Sukabumi kembali menggencarkan razia minuman keras. Razia ini merupakan razia berkelanjutan setelah aksi pemusnahan barang sitaan minuman keras sebelum Ramadan tiba. Patroli ini dilakukan guna menciptakan suasana aman dan damai di wilayah Palabuhan Ratu, khususnya di bulan suci Ramadan. Kasat Bimnas Polres Sukabumi AKP Jubaidi menyatakan bahwa sebelum masuk ke bulan suci Ramadan, razia ini juga sudah dilakukan. Sebanyak lebih dari 5.000 botol miras telah dimusnahkan. Meskipun sudah dilakukan razia dan pemusnahan, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada pelaku yang pandai bersembunyi. Ya, hari ini memang kita diperintahkan dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga masyarakat. Sehubungan kita ini kan di bulan suci Ramadan ya, yang seharusnya memang terjaga kesuciannya, jangan sampai dikotori oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka kami, khususnya Polres Sukabumi dan jajaran, melaksanakan kegiatan antisipasi. Memang kemarin sebelum bulan puasa kita juga telah melaksanakan pemusnahan miras. Jumlah cukup banyak, kurang lebih ada 5.000 lebih ya, kita laksanakan di halaman yang sebelah sana. Tapi ternyata dalam kenyataannya masih saja ada. Dan hari ini kayaknya kurang beruntung nih ya. Kita tidak menemukan miras tersebut karena mungkin cuaca. Ya mudah-mudahan besok lusa kita akan terus melaksanakan patroli dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga masyarakat khususnya Sukabumi Kabupaten.
Kemudian untuk sanksi yang biasa diberikan kepada para pelaku seperti apa Pak bentuk sanksinya? Yang biasa kita laksanakan adalah penertiban. Yang pertama, kalau memang toh ditemukan ada orang yang melaksanakan ketertiban tersebut, kita langsung amankan dan kita berita acara ya. Bisa juga kita berikan peringatan kalau itu memang sifatnya ringan. Tetapi kalau memang itu sifatnya berat, kita laksanakan sesuai dengan proses prosedural. Kita sidangkan yang disebut dengan tipiring, tindak pidana ringan. Untuk sanksi hukuman mungkin nanti bisa koordinasi dengan jaksa ataupun hakim yang menyidangkan. Biasanya itu di 3 bulan lah, paling maksimal itu kalau tipiring itu 3 bulan ya hukumannya yang dilaksanakan. Sanksi yang diberikan Polres kepada para pelaku sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Pihak Satlantas yang berpatroli biasanya memberikan sanksi berupa teguran hingga berujung sidang yang disebut tipiri, yaitu tindak pidana ringan. Sukabumi tidak pernah kehabisan tempat wisata untuk dikunjungi. Kali ini tim reporter Warta Sukabumi akan mengajak Anda untuk berwisata ke air terjun yang berlokasi di Kabupaten Sukabumi, tepatnya Kecamatan Surade, Sukabumi, Jawa Barat. Selamat pagi pemirsa Warta Sukabumi, bersama saya Prilly Aprilia Putri. Saya akan mengajak Anda untuk melihat keindahan air terjun 3 titik yang berlokasi di selatan Sukabumi, yaitu Curug Cikaso. Konon katanya ketiga titik air terjun tersebut punya namanya tersendiri nih pemirsa. Menarik ya, kita akan mengajak Anda untuk ikut lebih lanjut mengenal Curug Cikaso beserta sejarahnya. Yuk ikuti saya. Sukabumi mempunyai kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa. Hal ini yang membuat Kabupaten Sukabumi memiliki banyak tempat wisata yang wajib untuk dikunjungi, terlebih wisata alamnya. Salah satu wisata alam populer di Kabupaten Sukabumi yaitu Curug Cikaso yang lokasinya terletak di Kampung Ciniti, Desa Cibitung, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Curug Cikaso memiliki 3 aliran air terjun yang mengalir melalui tebing yang tinggi, dengan ketinggian 80 meter di atas permukaan laut dan lebar tebingnya yang mencapai 100 meter, membuat air terjun Curug Cikaso terlihat sangat megah. Aliran air yang mengalir berasal dari anak sungai Cikaso yang bermuara di Muara Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi. Suara gemercik air yang menenangkan sangat cocok dijadikan sebagai tempat healing atau refreshing dari kepadatan aktivitas sehari-hari. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada tepat di depan air terjun Curug Cikaso. Nah di sini selain pemandangannya yang begitu asri, udaranya juga terasa begitu sejuk. Atau mungkin ketika saya kesini bertepatan masih di pagi hari, jadi mungkin bisa menambah kesan sejuk dari air terjun Curug Cikaso. Nah tapi sedari tadi ada yang membuat saya penasaran nih, kenapa sih air terjun di Curug Cikaso ini punya 3 aliran mata air? Nah, konon katanya 3 aliran mata air ini punya nama dan ceritanya masing-masing. Makin penasaran gak sih? Daripada makin penasaran, langsung aja yuk kita tanya ke pengelolanya. Oke, baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Mumu ya Pak ya, selaku pengelola dari Curug Cikaso ini. Nah, saya penasaran nih Pak, sebenarnya awal dari Curug Cikaso ini bisa dijadikan tempat wisata, itu awal mulanya seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya, awalnya dulu hutan. Ketika anak-anak di sini bermain di sana, ternyata ini curug bisa dibuka. Dan dibuka alhamdulillah sampai saat ini bisa jadi ramai lah. Jadi berkat kerjasama anak-anak muda di sini, sehingga Curug Cikaso ini bisa dimanfaatkan. Oke, berarti berkat peran dari anak muda juga ya Pak, sehingga Curug Cikaso ini bisa dijadikan tempat wisata. Kemudian selanjutnya kan Curug Cikaso ini kan memiliki 3 mata air gitu ya Pak, yang paling ikonik gitu. Nah dari ketiga mata air ini kan saya juga sudah sempat baca di internet punya ceritanya masing-masing gitu ya Pak ya. Mungkin dari Bapak sendiri bisa menjelaskan. Yang satu itu yang paling, kalau dari sini yang paling kanan, yang kanan itu namanya Curug Ki Jampang Mangu. Dulunya itu Ki Jampang Maung itu dulunya itu Prabu Siliwangi. Cuman ketika Prabu Siliwangi pindah tempat, pindah nama. Terus yang tengah itu Curug Nyiblorong Mayang Sari. Terus yang sebelah sini lagi itu Curug Asupan.
Baik Bapak, terima kasih. Mungkin sudah cukup menjawab pertanyaan. Tidak hanya air terjun yang menjadi daya tarik wisatawan di sini, karena pengelola juga menambahkan fasilitas lain yang pastinya memikat wisatawan untuk berkunjung ke Curug Cikaso ini. Seperti misalnya penyewaan perahu. Penyewaan perahu ini merogoh kocek sebesar Rp65.000 per perahunya dengan kapasitas maksimal 10 orang. Karena area Curug Cikaso berbeda dengan area parkir, Anda diwajibkan untuk menyeberangi sungai dengan perahu yang memakan waktu kurang lebih 2 menit. Curug Cikaso dipilih sebagai tempat wisata pelepas penat karena memiliki pemandangan indah dan sejuk sejauh mata memandang. Siapapun yang berkunjung akan dibuat terpana oleh keindahan alamnya. Waktu terbaik berkunjung ke sini adalah pagi hari saat udara masih sejuk-sejuknya. Jangan lupa untuk menyiapkan kocek sebesar Rp5.000 per orang untuk dapat menikmati segala pesona yang ada di dalam Curug Cikaso ini. Dari Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Prilly Aprilia, Virus Nur, Vokasi TV mengabarkan. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya, Nabila Pitaloka, dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Tanpa sadar, aktivitas sehari-hari bisa bikin semangat jadi KO. Kopi Kamana, vitamin elektrolit dan satu-satunya isotonik plus vitamin B. Rasanya unik, bantu semangat, oke lagi. Kopi Kamana bantu semangat, oke lagi. Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih dipadati penumpang yang kembali ke kota asalnya, seiring berakhirnya masa cuti bersama Lebaran 2023. Sistem one way kembali diterapkan di jalur puncak menuju Bogor dan Jakarta demi mengurangi kepadatan lalu lintas di Jalan Raya Puncak Bogor. Mengintip suasana asri nan sejuk serta indahnya landscape Geopark Ciletu dari Puncak Dharma. Unit pengelola kawasan Monas kembali menghadirkan atraksi wisata malam atau Monas Week sebanyak 68.000 pengunjung meramaikan kawasan Monas. Selamat siang pemirsa, sederet berita hangat telah kami rangkum secara faktual dan terpercaya. Bersama saya Virus Nur Soliha, inilah Warta Sukabumi selengkapnya. Kita mulai dari berita pertama. Terhitung 4 hari usai Hari Raya, Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih dipadati oleh penumpang arus balik ke ibu kota. Diperkirakan puncak arus balik ini akan terjadi hingga 30 April mendatang. Suasana arus balik Lebaran 2023 ini masih terlihat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Kamis 27 April 2023. Sejumlah penumpang dari berbagai daerah mulai kembali ke ibu kota untuk kembali menjalani aktivitasnya. Data informasi yang didapat dari Posko Angkutan Lebaran 2023 tercatat per tanggal 27 April ada sekitar 1.000 penerbangan per hari selama masa libur Lebaran. Angka ini meningkat dari jumlah penerbangan di hari biasa yang hanya mencapai 800 hingga 900 penerbangan per harinya. Kepala Posko Angkutan Lebaran 2023, Alex Subadra, menyatakan lonjakan penumpang terjadi pada hari Selasa 25 April. Hal ini disebabkan oleh berakhirnya masa cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.
Dirinya juga menyebutkan penerbangan saat ini didominasi oleh penerbangan di Pulau Jawa, seperti Surabaya dan Yogyakarta. Tujuan penerbangan saya balik kalau semua sih sama, semua penerbangan dari Soekarno-Hatta kan ke seluruh Indonesia, ada dari Aceh sampai ke Merauke. Kalau untuk paling banyak sih memang masih Pulau Jawa ya, Pulau Jawa untuk penerbangan secara overall dalam perharinya itu emang di kota Surabaya itu di Pulau Jawa itu ada Surabaya, Jogja yang memang mayoritasnya. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, saat masih terjadi pembatasan arus mudik lebaran yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, kenaikan penumpang pada mudik lebaran tahun ini meningkat hingga 40%. Lonjakan arus balik libur lebaran ini diperkirakan akan terjadi hingga 10 hari setelah lebaran, yaitu sekitar tanggal 30 April 2023. Lebih cepat kan kerja, jadi butuh waktu yang lebih simpel gitu. Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tim Liputan Warta Sukabumi mengabarkan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Kemacetan terjadi di Jalan Raya Puncak dari arah kawasan Puncak menuju ke Kota Bogor dan Jakarta. Kemacetan ini berimbas tidak hanya di kawasan wisata Puncak, tetapi juga di Kota Bogor yang menuju ke arah Jakarta. Tim kepolisian melakukan berbagai cara untuk mengantisipasi kemacetan parah ini. Salah satunya dengan menerapkan sistem one way di kawasan Jalan Raya Puncak Bogor. Seperti inilah kondisi kepadatan lalu lintas di Jalan Raya Puncak. Ada ribuan kendaraan dari arah Jakarta dan Bogor yang akan melintas menuju Puncak. Pengendara menunjukkan volumenya yang terus mengalami peningkatan. Untuk mengantisipasi kepadatan, jajaran Satlantas Polresta Bogor melakukan pengaturan ekstra di setiap titik kepadatan, seperti di lokasi wisata yang dilintasi oleh pengendara. Selain itu, banyaknya kendaraan arus balik juga menambah kemacetan hingga terjadi penumpukan kendaraan. Meski Satlantas Polresta Bogor sudah melakukan rekayasa one way, namun ternyata volume kendaraan terus mengalami peningkatan. Oh ya, kita lakukan rekayasa lalu lintas yang tadi disebutkan, yang di kontraflow, one way dan ganjil genap. Juga kita di titik-titik plotting tertentu yang terjadi kemacetan, kita sebar anggota untuk melaksanakan pengaturan lalu lintas. Satuan Lalu Lintas Polres Bogor memberlakukan sistem satu arah atau one way di jalur Puncak, Kabupaten Bogor pada libur Lebaran 2023. One way ini diberlakukan jalur Puncak arah Jakarta, setelah sebelumnya diterapkan ganjil genap kendaraan bermotor. Hal ini diterapkan agar kendaraan dari arah Puncak ke Jakarta tidak terjadi kepadatan di atas. Melihat kemacetan ini, apakah Bapak berencana untuk melanjutkan perjalanan atau memutar balik? Lanjutkan. Sudah berapa lama Bapak terjebak di macet kali ini? Kurang lebih 1 jam lah ya. Oke. Mengapa Bapak memilih liburan ke Puncak? Karena ya memang kan Puncak kan memang buat rekreasi ya. Terus kalian juga saya mengingatkan orang-orang sekalian. Beberapa posko mudik Basarnas juga terlihat di jalan menuju kawasan Puncak Bogor, berdiri dengan stand berwarna oranye khas warna dari Basarnas itu sendiri. Di posko milik Basarnas ini, apabila pengemudi lalu lintas mampir, akan menjumpai beberapa peralatan medis, SAR, sampai dengan ambulan. Selama libur Lebaran 2023, Basarnas hanya membuka satu posko saja, yaitu di Simpang Gadok, mulai tanggal 15 April sampai dengan 30 April 2023. Dari Puncak Bogor, Jawa Barat, Isbina Cahyani, Rasya Putra, Vokasi TV mengabarkan. Sukabumi tidak pernah kehabisan tempat wisata unik untuk dikunjungi. Kali ini, tim reporter Warta Sukabumi, Iis Binar Cahyani, akan mengajak Anda berwisata menuju salah satu primadona wisata di kota Sukabumi, yaitu Puncak Dharma, yang berlokasi di kawasan Geopark Ciletuh, Desa Girimukti, Kecamatan Cimas, Sukabumi, Jawa Barat. Akhir pekan menjadi waktu terbaik untuk banyak orang melepas penatnya. Tempat-tempat wisata mulai menjadi pilihan tempat yang akan dikunjungi oleh wisatawan. Salah satunya wisata alam di Puncak Dharma, bukit tempat memandang indahnya Geopark, yang letaknya berada di ketinggian 230 meter di atas permukaan laut.
tepatnya di Desa Girimukti, Kecamatan Ciumas, Sukabumi. Sukabumi mempunyai kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa. Hal ini yang membuat Kabupaten Sukabumi memiliki banyak tempat wisata yang wajib untuk dikunjungi, terlebih wisata alamnya. Salah satu wisata alam primadona di Sukabumi yaitu Puncak Dharma yang menjadi bagian dari Pusat Konservasi Internasional UNESCO. Puncak Dharma berada di ketinggian 230 meter di atas permukaan laut, Desa Girimukti, Kecamatan Ciumas, Sukabumi. Desa Girimukti Ciumas ini merupakan salah satu pintu gerbang Geopark Ciletuh. Sebelum menelusuri Geopark, biasanya wisatawan melihat keindahan landscape-nya dari Puncak Dharma. Pesona keindahan terbaiknya ialah saat matahari sedang cerah atau siang hari. Dari puncak tersebut, Anda bisa menikmati panorama Teluk Ciletuh yang berbentuk tapal kuda. Selain itu, keindahan tebing-tebing, pesawahan, hingga pantai Geopark juga bisa Anda nikmati. Dari pusat kota Sukabumi menuju Puncak Dharma menempuh jarak sekitar 88 km dengan waktu tempuh sekitar 3 jam. Perjalanan bisa menggunakan motor atau mobil. Terbentuknya Puncak Dharma ini awal mulanya tuh ya. Pertama kan ada pembukaan jalan ini ada SP Dharma Guna yang dinamakan Dharma Guna itu mungkin yang dibagikan sebagai Puncak Dharma. Datangnya wisatawan kalau dulu deh ya sebelum ada COVID biasanya itu datangnya hari Sabtu hari Minggu weekend lah. Tujuannya mungkin untuk berwisatawan. Untuk masuk ke sini, wisatawan perlu membayar tiket sejumlah Rp3.000 saja. Untuk anak kecil di bawah usia sekolah dasar tidak perlu membayar tiket. Salah satu pengelola Puncak Dharma mengatakan dahulu objek wisata ini merupakan milik perorangan, kemudian dibeli dan dikelola oleh pihak Geopark Ciletuh. Oke, apa alasan kakak berkunjung ke Puncak Dharma ini? Sekalian lewat nganterin sewa penumpang. Gitu. Ya. Terus udah berapa kali sih ke sini? Sering sih, soalnya kebanyakan sewa Ciwaruan Geopark. Kalau menarik yang ada di sini menurut kakak itu apa? Nyaman, enak. Oke, ada keinginan untuk kembali lagi nggak di depannya gitu? Kembali lah. Puncak Dharma dipilih sebagai tempat wisata pelepas penat karena memiliki pemandangan indah dan sejuk sejauh mata memandang. Siapapun yang berkunjung akan dibuat terpana oleh keindahan alamnya. Waktu terbaik berkunjung ke sini adalah pagi hari, saat udara masih sejuk-sejuknya, dan saat matahari sedang cerah. Berakhir sudah perjalanan wisata saya di Puncak Dharma ini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Iis Bina Rasya Putra, Vokasi TV mengabarkan. Libur Lebaran menjadi momentum masyarakat untuk mudik ke kampung halaman. Namun banyak dari mereka yang memilih untuk tetap berada di ibu kota. Hal ini yang mendorong unit pengelola kawasan Monas kembali menghadirkan Monas Week pada hari kedua libur Lebaran. Monas Week adalah acara tahunan yang terdiri dari serangkaian acara dan dapat dinikmati oleh siapa saja. Monas masih menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu libur Lebaran. Selamat malam pemirsa Warta Sukabumi. Bersama saya Nastinta Bina Almira, saya akan mengajak Anda untuk melihat keindahan Monumen Nasional atau Monas pada malam hari yang berlokasi di ibu kota, tepatnya Jakarta Pusat. Monas Week kembali hadir untuk meramaikan libur Lebaran. Monas Week terdiri dari serangkaian acara, diantaranya Senandung Taman Monas, Air Mancung Menari, dan video mapping. Mau lihat keseruannya? Yuk ikutin terus! Untuk memeriahkan libur Lebaran, Monumen Nasional Jakarta kembali membuka wisata malam selama libur Lebaran 2023. Atraksi wisata malam di Monas tersedia pada 23 hingga 30 April 2023. Masyarakat dapat menikmati atraksi wisata malam secara gratis. Menurut Kepala UPK Monas, Isa Sarnuri, sebanyak 68.000 pengunjung memasuki objek wisata ini. Jumlah pengunjung tentunya akan terus bertambah seiring waktu.
Adapun atraksi yang akan disajikan pada wisata malam diantaranya ialah air mancur menari di sisi barat dan video mapping di sisi selatan Monas. Pengunjung yang hadir tidak dipungut biaya apapun. Uniknya, dalam setiap sesi, pertunjukan air mancur menari akan diiringi beberapa lagu. Lagu-lagu yang dimainkan merupakan lagu nasional dan lagu daerah. Lagu-lagu tersebut diaransemen oleh musisi dalam negeri. Air mancur menari dan alunan musik yang mengiringinya akan dikendalikan oleh operator. Setiap gerakan air mancur disesuaikan dengan musik yang diputar. Selain diiringi musik, air mancur menari juga dilengkapi dengan lampu warna-warni. Ada lampu berwarna kuning, hijau, biru, dan juga putih. Dengan teknologi screen water yang dipantulkan melalui laser, air mancur menari juga menampilkan video pelangi dan tulisan lagu yang mengiringi gerakannya. Untuk tahun ini kita akan menampilkan khusus untuk di hari-hari besar dan hari besar nasional. Nah, untuk yang season pertama ini atraksi video mapping untuk edisi Lebaran, libur Lebaran. Nanti kedepannya ada lagi saat Idul Adha, terus hari lahir Pancasila, HUT DKI, kemudian HUT RI, nanti Natal dan Tahun Baru. Nanti akan bertahap. Jadi tujuannya kalau yang sekarang edisi Lebaran ini untuk warga Jakarta yang nggak pulang kampung kemarin, yang nggak mudik, dia bisa mendapatkan alternatif hiburan. Setelah menikmati indahnya air mancur menari, pengunjung dapat berjalan ke arah sisi selatan Monas atau sisi yang berhadapan dengan Gedung Perpustakaan Nasional. Dari kejauhan, pengunjung dapat melihat kemegahan video mapping atau pertunjukan visual yang dipantulkan ke arah Monas. Saat video mapping berlangsung, teks yang akan dimasukkan cukup melalui barcode yang tersedia di lokasi. Pengunjung dapat menikmati video mapping sambil duduk di halaman Monas. Banyak pengunjung yang bersantai dengan keluarga dan orang terdekat sambil mengabadikan momen kebersamaan mereka. Nah, permisa, di belakang saya ini adalah salah satu atraksi puncaknya, yaitu atraksi video mapping dengan tagline Jcation atau #Lebaran 2023 yang berlangsung 2 seksi, yaitu pada pukul 20 sampai dengan 20.30 dan pukul 21 sampai dengan 21.30. Karena kan ini eventnya itu nggak sebulan sekali sih ya, dia kan setahun sekali ya. Jadi ya tertarik aja buat datang ke event ini. Ya permisa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Nasinta Bina Almira dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat beristirahat dan sampai jumpa. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Fairuz Nuramimatus Solihah dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Penggunaan air yang berlebihan dapat menciptakan krisis air secara global. Apalagi dengan pertumbuhan penduduk yang berdampak fatal pada ketersediaan air bersih. Maka, gunakan air secukupnya. Jaga dan hematlah air untuk kehidupan kita semua.